Salam sehat bagi kita semua. Kali ini kita bertemu kembali dalam seri pembelajaran penyusunan rencana bisnis. Pada bagian yang kedua ini, saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda semua bagaimana kita menuliskan data dan identitas perusahaan atau bisnis yang akan kita dirikan. Pada bagian ini kita menjelaskan 3 hal. Yang pertama, kita harus menjelaskan data perusahaan kita atau identitas perusahaan atau bisnis yang akan kita rencanakan. Pada bagian yang kedua, kita harus menjelaskan identitas diri dari pemilik perusahaan atau pemilik bisnis atau pemilik usaha. Dan bagian yang ketiga harus menjelaskan jenis dan ukuran usaha. Mari kita mulai menjelaskan satu demi satu. Untuk yang 2.1 mengenai data perusahaan, kita harus menuliskannya dalam bentuk deskripsi ya, dibuatkan dalam bentuk paragraf dengan tidak mengurangi hal-hal yang harus. Sekali lagi ya, tidak mengurangi, tidak menghilangkan hal-hal yang ada di ketentuan buku pedoman ya. Tetapi ingat, dibuatkan dalam bentuk deskripsi. Maka sebetulnya di petunjuknya itu harus jelas, pemahaman kita demikian. Deskripsikan data perusahaan yang memuat tentang nama, bidang usaha, jenis, dan seterusnya gitu ya. Hal yang kedua, untuk 2.2 itu mengenai biodata pemilik usaha juga tolong diperbaiki. Diperbaiki semua juga dalam bentuk deskripsi, dalam bentuk kalimat, dalam bentuk alinea, dalam bentuk paragraf ya. Yang di dalam paragraf itu Anda harus menjelaskan biodata dari pemilik usaha yang memuat antara lain namanya, jabatannya, tempat tinggal, tempat dan seterusnya ya. Jadi semua ketentuan-ketentuan yang ada di buku pedoman kita itu tidak boleh dikurangi. Boleh enggak lebih? Boleh. Ya. Clear ya? Oke, untuk 2.3 mengenai jenis dan ukuran usaha, tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam menulis rencana bisnis, baik itu rencana bisnis pendirian bisnis maupun rencana bisnis pengembangan bisnis, mohon tidak mengutip ya, tidak mengutip teori-teori secara berkepanjangan. Ya, tolonglah dikelola sedemikian rupa kutipan-kutipan kita itu merupakan kutipan-kutipan yang diperlukan untuk menjelaskan apa yang akan kita jelaskan ya, untuk menjelaskan apa yang mau kita jelaskan. Seperti apa misalkan? Contoh misalkan di sini, selalu ini di semua rencana bisnis yang kita tuliskan itu selalu menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 20 dikutip semua. Padahal tidak perlu ya. Kita hanya perlu untuk mengutip sesuai dengan apa bisnis yang akan kita dirikan atau bisnis yang akan kita kembangkan. Saya kasih contoh demikian. Katakanlah Anda mau menyatakan apakah bisnis yang Anda jalankan itu kriterianya apakah sebagai usaha mikro, apakah sebagai usaha kecil, apakah sebagai usaha menengah atau usaha makro begitu kan? Maka sebetulnya Anda tidak perlu mengutip keseluruhan isi dari bab 4 pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 itu yang mengatur tentang UMKM. Anda cukup menuliskan demikian, saya kasih contoh saja. Sesuai dengan bab 4 pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, khususnya kriteria yang mengatur tentang UMKM, maka dapat dinyatakan usaha, sebut nama usahamu, usaha bisnis ini merupakan usaha yang termasuk usaha mikro karena usaha, sebut nama usahamu itu memiliki kekayaan bersih paling banyak sekian dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sekian, kan clear. Jadi tidak perlu harus mengutip secara keseluruhan tentang apa itu usaha mikro, usaha makro, dan seterusnya ya. Tetapi rujukan kita itu kita jadikan sebagai dasar kita
untuk memastikan kriteria dari usaha bisnis yang kita akan jalankan atau yang akan kita kembangkan. Demikianlah yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita kali ini terkait dengan bagaimana kita menyusun rencana bisnis, memuat tentang penulisan identitas perusahaan, identitas bisnis atau identitas usaha yang akan kita dirikan. Perlu saya ingatkan dari apa yang pernah disampaikan oleh Konfusius, bahwa sebuah rencana yang hebat dapat gagal hanya karena kurangnya kesabaran. Jikalau kita sudah menyusun rencana bisnis yang bagus, ingat bahwa kita perlu kesabaran untuk menjalankannya menjadi sebuah bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Dan ingatlah, ketika kita menjalankan bisnis, you will never walk alone. Sampai kita bertemu di sesi-sesi berikutnya yang membahas tentang bagaimana kita menuliskan rencana bisnis yang baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.